Data is the new gold. Omong kosong. Kenapa bisa seperti itu? Karena data yang hanya disimpan tanpa dipakai sebagai dasar pembuatan action tidak akan memberikan nilai apapun. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Inixindo Jogja bareng saya, Arya Dirmawan, data analis Inixindo Jogja. Hari ini kita bakal bahas tentang bagaimana mengubah data menjadi action. Berbicara mengubah data menjadi action, kita akan coba bedah caranya. Seperti yang saya bilang tadi, data ketika itu hanya dibiarkan saja dan tidak dipakai sebagai dasar untuk action atau pengambilan keputusan, itu akan tidak ada nilainya. Cuman antara data dan juga action itu ada gap. Karena data yang masih mentah tentunya tidak bisa dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, disinilah peran seorang data analis ataupun business intelligence maupun data scientist sebagai jembatan untuk mengubah data yang masih mentah menjadi insight yang dipakai untuk pengambilan keputusan. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana cara mengubah data menjadi sebuah insight sehingga bisa dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan. Dalam dunia data ada satu framework yang bisa kita pakai, yaitu adalah framework DIKW. Apa itu? Mari kita bahas. DIKW adalah data, information, knowledge, dan juga wisdom. Ini merupakan framework yang dipakai untuk mengubah atau mentransformasi data mentah menjadi informasi yang berharga dan dihubungkan menjadi knowledge dan juga nanti akan dipakai sebagai wisdom atau pengambilan keputusan. Data ini adalah level paling dasar, yaitu adalah fakta mentah. Contohnya, tanggal 10 Februari, produk A terjual 50 unit. Ini nggak ada artinya kalau cuman berdiri sendiri. Maka perlu kita ubah menjadi informasi, di mana informasi merupakan sekumpulan data yang akan bermakna ketika kita sudah memberinya konteks, mengaturnya, dan memprosesnya. Contoh, penjualan produk A naik 20% dibandingkan bulan lalu. Nah, di sini kita mulai paham nih apa yang terjadi. Berikutnya knowledge. Knowledge ini akan tercapai ketika kita menghubungkan berbagai informasi yang sudah kita dapat untuk melihat pola atau tren. Ini menjawab mengapa sesuatu terjadi atau bagaimana produk kita dibandingkan dengan target. Produk A naik karena ada campaign di TikTok misalnya, tapi produk B malah turun. Itu adalah contoh knowledge. Wisdom. Nah, ini adalah puncak dari piramida, di mana wisdom adalah kemampuan menggunakan pengetahuan untuk mengambil tindakan yang tepat di masa depan. Contoh, karena audiens kita lebih aktif di TikTok, maka bulan depan budget marketing harus kita pindahkan ke platform TikTok. Lalu, gimana nih alur pekerjaan seorang data analis untuk mengubah data sampai menjadi sebuah wisdom? Kita bahas. Oke, terkait alur kerja data analis, kita coba bahas dengan menggunakan sebuah skenario. Misalnya, ada sebuah perusahaan e-commerce. Manajemennya ngomong nih, sales kita tuh naik terus nih, cuman kok profitnya cenderung stagnan. Ini adalah problem yang dikasih oleh manajemen ke tim data analis. Biasanya dari data analis, tahap pertama sebelum masuk ke data adalah defining problem. Dari masalah yang diberikan oleh manajemen tadi, yaitu adalah profit yang stagnan, data analisis perlu untuk membreakdown-nya menjadi pertanyaan-pertanyaan bisnis yang nantinya akan dijawab menggunakan data. Contohnya, profit stagnan. Dari data analis mungkin kita perlu untuk mencari tahu kondisi trennya. Bagaimana sales setiap bulannya, atau tiap tahunnya, terus dibandingkan dengan profitnya itu seperti apa gitu. Itu satu. Terus yang kedua, kita coba untuk melihat apakah ada
area-area tertentu yang itu profitnya cenderung stagnan. Yang kedua. Yang ketiga, kita coba perlu lihat apakah dari sisi produk ada juga produk-produk yang itu ternyata punya margin tipis tapi paling banyak dijual, dan bahkan produk-produk yang marginnya gede malah jarang dijual nih. Nah, apakah hal tersebut terjadi? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab oleh data analis menggunakan data nanti ya. Nah, setelah problemnya firm, terus business question-nya juga udah jelas, langkah selanjutnya adalah kita perlu untuk melakukan pengumpulan data atau data collection. Dari problem yang diberikan tadi itu kan terkait profit produk e-commerce gitu. Nah, mungkin salah satu contoh datanya adalah data penjualan tentunya ya, kayak ada nama produk, kapan dia dijual, terus dia dijual di area mana, nilainya berapa, harganya berapa, kuantitinya berapa, dan lain-lain. Itu mungkin adalah contoh sederhana data-data yang bisa kita pakai untuk menjawab business question tadi. Nah, setelah data terkumpul, yang berikutnya dilakukan adalah data preparation atau persiapan data. Biasanya, data analis akan menerima data dan ada beberapa tantangan nih yang perlu dihadapi oleh data analis. Misalnya, ada data yang dia missing atau kosong, missing values. Terus yang kedua ada data-data anomali, seperti nilainya terlalu tinggi, atau mungkin kategori-kategori yang dia datanya ternyata penulisannya tidak terstandar, dan lain-lain. Itu adalah data-data atau hal-hal yang perlu ditangani oleh seorang data analis. Nah, setelah data itu siap dan bersih dan siap digunakan, maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan data analisis. Nah, ini adalah sebuah proses untuk mengubah data menjadi sebuah informasi. Di data analisis ini adalah tahap yang paling seru, teman-teman, menurutku. Di mana kita biasanya bisa melihat pola atau tren yang ada di data kita. Nah, biasanya ada 4 level atau 4 jenis dari data analisis. 4 level ini tergantung dari tingkat kesulitan dan juga nilai yang ingin kita dapat. Gitu. Dari yang pertama yang paling mudah, yaitu adalah level atau jenis data analisis deskriptif. Ini dipakai untuk menjelaskan apa nih yang sedang terjadi. Gitu. Contohnya tadi adalah data di mana salesnya naik tapi profitnya stagnan gitu. Terus yang kedua, diagnostik. Ini menjelaskan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Ya, contohnya, oh ternyata ada penurunan di daerah tertentu gitu. Itu salah satu hal simpel untuk menjawab kenapa kok profit itu stagnan gitu ya. Yang ketiga, prediktif. Insight yang bisa kita ambil biasanya ini untuk menjawab pertanyaan apa sih yang akan terjadi di masa depan gitu. Lalu yang keempat, preskriptif. Nah, ini dipakai untuk menjawab pertanyaan apa yang bisa kita lakukan untuk membuat hal tersebut itu terjadi. Nah, untuk yang prediktif itu biasanya kita menggunakan tools-tools atau metode-metode yang lebih advance, kayak contohnya machine learning, deep learning, dan lain-lain. Lalu untuk yang preskriptif itu biasanya kita menggunakan metode-metode seperti simulasi atau mungkin optimasi dan lain-lain gitu. Nah, ini adalah 4 tingkatan dari data analis yang bisa kita pakai untuk mendapatkan informasi. Dari metode-metode ini, informasinya terpisah tuh, maka itu perlu untuk dihubungkan informasi yang sudah kita dapatkan. Nah, itu masuk di tahapan knowledge. Dan di sini biasanya untuk menghubungkan itu dan membangun cerita yang lebih clear untuk membangun konteks, biasanya kita perlu melakukan data visualization atau reporting. Nah, tentunya kita kan nggak cuma langsung ngasih gelondongan data analis kita kan. Untuk ngobrol ke stakeholder, tentu kita perlu menyajikan data yang mudah dicerna oleh mereka, sehingga mereka langsung mendapatkan nih infonya apa sih yang ingin disampaikan dari data ini. Nah, biasanya kita lakukan visualisasi yang bagus, jadi bisa berbentuk dari slide deck
atau mungkin BI tools kayak dashboard misalnya, kayak kita bisa bikin di Looker, bisa bikin di Power BI ataupun di Tableau gitu. Dari data visualisasi atau reporting yang udah kita buat itu nantinya akan masuk di tahap terakhir, yaitu action. Nah, ini adalah langkah yang penting di mana tahap implementasi oleh stakeholder yang didasarkan dari data-data yang kita sudah dapatkan tadi. Contoh, hasilnya adalah dari knowledge tadi, sales kita naik 80%, tapi profit hanya naik 20%, cenderung stagnan, sehingga hal tersebut kenapa bisa terjadi? Ternyata disebabkan karena ada area B yang itu ternyata profitnya cenderung stagnan gitu. Nah, ternyata ketika digali lebih jauh, ternyata area B itu dia terlalu banyak menjual produk-produk yang marginnya tipis. Dan mereka melupakan nih campaign-nya itu hanya fokus itu dan tidak dipakai untuk mengembangkan campaign untuk produk-produk dengan margin yang tinggi. Nah, sehingga yang perlu dilakukan adalah manajemen atau tim marketing atau tim sales perlu untuk mengubah cara berjualan atau melakukan campaign fokus ke produk-produk dengan margin tinggi. Itu juga bisa dikemas dengan cara mungkin dilakukan mix gitu, kayak produk yang terjual lebih banyak di mix dengan produk-produk yang margin gede tapi sedikit. Itu mungkin adalah contoh action yang bisa dilakukan. Kesimpulannya, menjadi data analis itu bukan soal seberapa jago kamu bikin grafik yang estetik. Itu soal seberapa dalam kamu bisa menggali makna di balik angka tersebut untuk membantu bisnismu bertahan dan berkembang. Buat kalian yang mau berkarir di bidang ini, jangan cuma fokus belajar toolsnya ya, belajar juga cara berpikir kritis dan cara komunikasiin data tersebut. Karena sehebat apapun analisanya, kalau nggak bisa dimengerti sama orang lain, ya sama aja, omong kosong. Saya Aryadi Rumawan, sampai jumpa di konten selanjutnya. Inixindo Jogja.